Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Allah mudahkan kita melaksanakan apa yang Allah wajibkan di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Dan Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Siapa yang melaksanakan salat subuh, maka dia berada pada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan menyampaikan kita pada kebaikan dan keutamaan seperti yang dijanjikan oleh Nabi-Nya yang mulia alaihi salatu wassalam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah taala pelajaran kita akan mempelajari perjalanan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan beliau dalam membangun agama ini, memperjuangkannya, mendakwahkannya, sampai akhirnya Allah menyempurnakan agama ini dan mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentu mengenal beliau, untuk meneladani beliau adalah bagian penting dari rukun iman, bagian iman kepada Rasul, yang tentunya dengan kita mempelajari bagaimana perjuangan dan perjalanan beliau dalam keberagamaan ini akan semakin mendekatkan kita kepada Nabi yang mulia alaihi wasallam, menumbuhkan rasa cinta, keimanan kepada beliau alaihi salatu wassalam, ya. Selain pelajaran-pelajaran yang lain yang sangat banyak yang akan kita dapatkan dari keuntungan mempelajari perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, beliau adalah teladan kita. Sebagaimana yang dikatakan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada buat kalian pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik. Maka kita nggak akan bisa meneladani beliau, nggak akan bisa menjadikan beliau sebagai teladan kecuali kita mengenal beliau, apa yang beliau ajarkan dan apa yang beliau teladankan bagi kita dalam keberagamaan beliau, keseharian beliau dalam beragama, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang menjadi faedah keutamaan dari mempelajari sirah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Yang akan menjadi rujukan kita dari pelajaran ini adalah kitab sirah yang ringkas, mudah dipahami insyaallah dan banyak faedahnya, yaitu kitab Subulus Salam yang ditulis oleh Abul Islam Shalih bin Thaha Abdul Wahid, dan beliau sudah wafat rahimahullah. Beliau menyusun kitab ini dengan memaparkan perjalanan Nabi yang mulia alaihi wasallam terkait dengan kejadian-kejadian penting dari hidup Rasulullah SAW, dari lahir terus sampai kejadian-kejadian penting yang lainnya. Selain itu beliau juga menjelaskan apa poin-poin penting dari keimanan, keberagamaan, faedah yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian tersebut. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita sekalian untuk ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Di bagian yang pertama, di muqaddimah atau kata pengantar beliau menjelaskan al-fawaid min dirasatis sirah an-nabawiyah, faedah pelajaran besar dari mempelajari sirah perjalanan Rasulullah SAW. Dan tentunya banyak sekali, dan beliau sebutkan di antaranya. Yang pertama di antara faedah mempelajari pelajaran ini yaitu ma'rifatu asbabi nuzul kathirin minal ayatil qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyah. Mempelajari sirah Nabi SAW dan para sahabat, dengannya kita jadi mengetahui sebab turunnya satu ayat dan juga sebab sabda Nabi SAW beliau ucapkan, ya. Dan di dalam ilmu usul, di antara cara untuk memahami dengan baik apa maksud dari firman Allah, apa maksud dari sabda Rasulullah SAW, di antara cara thariqah untuk memahaminya adalah dengan mengetahui asbabun nuzul. Apa sebab turunnya ayat? Apa sebab Nabi SAW bersabda demikian? Ya. Dengan mengetahui sebab itu, kita jadi paham maksud dari apa yang Allah turunkan dan disabdakan oleh Nabi SAW. Ya. Beliau mengatakan wa hadza mimma yu'inu ala fahmihima wal istinbat minhuma au mu'ayyashah ahdatsihima. Dengan mengetahui asbabun nuzul, ini akan membantu kita memahami Al-Qur'an dan hadis, akan membantu kita untuk menyimpulkan hukum, mengambil pelajaran dari apa yang menjadi penunjukan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya. Sebagai contoh hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, misal Allah berfirman dalam kitabnya, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan ada di antara manusia yang dia menukar dirinya atau menjual dirinya dalam rangka mengharap keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Apa maksud dari ayat ini? Ada orang yang menjual dirinya atau membeli dirinya, membebaskan dirinya untuk mendapatkan
ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata ayat ini dijelaskan para ulama berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad, Al-Imam Hakim dan yang lainnya. Itu turun terkait dengan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi, namanya Suhaib, dia orang Romawi. Ya. Dia ingin hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dia sudah beberapa lama tinggal di Mekah. Dan dia memiliki kekayaan di kota Mekah itu, walaupun dia bukan penduduk asli. Dia ingin hijrah dari Mekah menuju Madinah, kemudian ketahuan oleh orang-orang musyrikin, sehingga dibuntutilah dia. Hingga akhirnya Suhaib Ar-Rumi ini ketangkep. Ceritanya dia ketangkep, ya. Jadi Suhaib Ar-Rumi dia ingin hijrah dari Mekah menuju Madinah. Tentu ketika datang perintah Allah untuk hijrah, ya, dia ingin hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan ma'ruf bagi kita sekalian, orang-orang musyrikin sangat marah dan tidak ingin ada penduduk kota Mekah walaupun sudah masuk Islam untuk bergabung bersama Rasulullah ke kota Madinah. Ya, di antara orang yang ingin hijrah ini Suhaib ini, orang Romawi. Ditangkap di tengah jalan, dibuntuti kemudian ditangkap. Ketika ditangkap, orang-orang musyrikin ini berkata kepada Suhaib, "Ataitana su'lukan haqiran fakathura maluk indana fabalagta ma balagta thumma tantaliq binafsika wa malik wallah la yakunu dhalik." Orang-orang musyrikin yang menangkap Suhaib Ar-Rumi ini yang mau hijrah mengatakan, "Kamu dulu datang ke sini kota Mekah miskin, orang yang hina, miskin, gak punya apa-apa. Hidup di sini jadi banyak hartamu, melimpah, dan kau mendapatkan apa yang kau dapatkan. Terus kamu mau kabur begitu saja, membawa harta ini, ya, setelah engkau dapatkan dari kami, kamu kuras terus kabur, hijrah, ya, ke kota Madinah." Mereka mengatakan, "Demi Allah, ini nggak boleh, ini nggak boleh terjadi." Ya. Kemudian Suhaib Rumi turun dari kendaraannya sambil berkata, dia turun dari kendaraannya dan dia berkata, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, laqad alimtum anni min armakum rijalan." Dia turun dari kendaraannya sambil bersiap menyiapkan anak panahnya dan dia berkata, "Wahai orang Quraisy, kalian kan tahu saya ini orang yang paling pandai memanah, ya. Wa aimullah la tasiluna ilayya hatta armi bi kulli sahmin ma'i fi kinanati." Demi Allah, enggak ada di antara kalian yang bisa mendekati saya kecuali anak panah saya nancep dulu ke badan salah seorang di antara kalian yang mau menghampiri dan menangkap saya. Jadi Suhaib Ar-Rumi ini nampak melakukan perlawanan. Dicegat, dia nggak diam aja. Ya. Dia turun dari kendaraannya, tunggangannya sambil bersiap anak panahnya. "Kalian tahu saya paling pandai memanah. Nggak ada di antara kalian bisa mendekati saya kecuali saya terlebih dahulu memanah dia." Kemudian kata Suhaib, "Tsumma adribukum bisayfi."
ma baqiya min yadi minhu syai'un faf'alu ma syi'tum. Kemudian setelah itu aku akan menebas kalian dengan pedangku. Ya mungkin dia terkena anak panah, belum mati, masih terus mendekat. Kemudian setelah itu aku akan menebas kalian dengan pedangku. Setelah itu ya udah terserah dah. Silakan kalian lakukan apa yang kalian lakukan. Jadi dia ketangkap terserah, tapi dia nggak akan diem, dia melawan. Fa in syi'tum dalaltukum ala mali wa khalaitum sabili. Kalau kalian mau, ada pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua yaitu aku akan beri seluruh hartaku ini, aku tinggalkan seluruh hartaku, aku beri, tapi kalian bebaskan jalanku hijrah. Ya. Jadi Suhaib Ar-Rumi menawarkan dua opsi. Opsi yang pertama, mereka tetap ingin menangkap, menghalangi Suhaib untuk hijrah. Suhaib akan melawan. Opsi yang kedua, Suhaib serahkan semua hartanya dan dia dibebaskan untuk hijrah, ya, ke kota Madinah. Qalu na'am. Maka orang-orang Quraisy emang dasar mata duitan. Ya udah deh, harta aja daripada mati nggak jelas, ya kan? Akhirnya mereka milih harta, ya. Nah, kemudian Suhaib melanjutkan perjalanannya, hartanya ditinggalin. Sampailah dia menemui Nabi SAW di kota Madinah yang sudah terlebih dahulu sampai di sana. Maka Rasulullah SAW bersabda, Robihal bayi Aba Yahya, Robihal bayi, jual beli perniagaan yang untung wahai Abu Yahya. Jual beli itu perniagaan yang untung wahai Abu Yahya. Wa nazala qauluhu ta'ala. Kemudian turunlah firman Allah, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dan ada di antara manusia yang dia menjual dirinya dengan seluruh apa yang dia miliki dari hartanya itu untuk membebaskannya, untuk keridhaan Allah, untuk dia bisa sampai menemui Nabi SAW, bergabung dengan Nabi SAW. Dia korbankan seluruh apa yang dia miliki untuk bergabung dengan Nabi SAW. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Turun ayat ini. Maka ini yang dimaksud bentuk pengorbanan seseorang yang Allah SWT ungkapkan menjual atau menebus dirinya untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, kalau kita tahu asbabun nuzulnya ternyata kejadian ini, dan firman Allah, petunjuk dan hidayahnya bukan hanya terkait dengan asbabun nuzul, tapi secara umum pelajaran buat kita yang datang selanjutnya. Contoh teladan bagi kita sekalian, bagaimana para sahabat, diantaranya Suhaib Ar-Rumi, mengorbankan seluruh apa yang ada pada dirinya untuk bergabung dengan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sehingga Allah meridhoinya. Ya. Maka ini pelajaran buat kita, bagaimana agama ini lebih penting dari dunia dan isinya. Bisa bergabung bersama Nabi SAW, berpihak kepada Nabi SAW, berada pada agama beliau, lebih berharga daripada dunia dan isinya. Keridhaan Allah SWT lebih berharga dari dunia dan isinya. Dan Allah puji orang-orang yang mendahulukan keridhaan Allah daripada harta yang dia miliki, yang dia punya. Ini kan pelajaran.
Untuk kita jangan tertipu dengan harta, jabatan, kedudukan, kemudian kita jual agama untuk sedikit dari bagian dunia. Dan kita hidup di zaman atau di akhir zaman di mana Nabi SAW pernah mengingatkan akan datang suatu zaman fitnah yang besar. Banyak orang paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya masih beriman, keesokannya udah kafir. Kemudian Nabi menjelaskan dia menjual agamanya untuk sedikit bagian dari dunia. Ya. Akan datang satu zaman itu di mana dunia itu lebih didahulukan, lebih dikedepankan dan jadi pertimbangan ketimbang ridhonya Allah, agamanya Allah. Sedangkan orang yang Allah ridhoi, yang Nabi SAW juga mengatakan itu perniagaan yang untung, itu perniagaan yang untung, keadaannya sebaliknya. Justru mereka lebih memilih keridhaan Allah, lebih memilih agama Allah, dekat dengan Rasulullah, walaupun apa yang ada pada dia, yang dia miliki, yang dia usahakan selama itu harus hilang dan lenyap. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ini diantara faedah yang pertama, keuntungan kita mempelajari sirah nabawiyah. Kita jadi mengerti dan memahami maksud dari ayat itu apa, lebih spesifik untuk kita ambil petunjuknya. Ya, ini yang pertama. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, faedah yang kedua, pelajaran yang kedua dari keutamaan mempelajari sirah Nabi yang mulia alaihi wasallam, ma'rifatut tariq alladhi yusilu ila ridallah wal jannah wa yatamathal fihi ma yali Dengan mengetahui perjalanan Rasulullah dalam beragama, kita jadi tahu bagaimana jalan yang akan menyampaikan kepada Allah. Bagaimana sih kehidupan, perjalanan kehidupan yang akan menyampaikan kita ke surga, mendekatkan kita kepada Allah. Karena tentunya di antara hikmah Allah utus nabinya itu untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh, aplikasi, praktek apa yang Allah mau dan ridhoi buat kita, umatnya, ya, yang mengimani dan beragama dengan agama beliau. Bagaimana ketika Allah perintahkan sholat yang akan mendekatkan ke surga, bagaimana pelaksanaannya? Berapa waktu dalam sehari semalam? Berapa rakaat yang harus dilaksanakan? Bagaimana kita tahu kalau kita tidak melihat kepada praktek Nabi SAW? Gimana mempraktekkan itu? Makanya banyak orang-orang orientalis menempuh celah ini untuk menjatuhkan kaum muslimin pada praktek sholat mereka dengan beralasan sholat 5 waktu itu bukan kewajiban, karena nggak ada dalil mana dalam Al-Quran sholat 5 waktu, mana nggak ada. Mana disebutkan ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dalam Quran? Nggak ada. Memang nggak ada. Dari mana kita tahu subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4? Dari praktek Rasulullah SAW, dari praktek Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ya. Andai saja kita tidak melihat kepada praktek Nabi SAW bagaimana mempraktekkan agama ini, kita nggak bisa ngerjain agama ini dengan benar. Malah kita mungkin bisa kepengaruh dengan
statement-statement orang-orang orientalis itu. Oh iya bener juga ya, sholat nggak 5 waktu, Allah nggak perintahin 5 waktu. Kita baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas juga nggak ketemu, sholat 5 waktu tuh nggak bakal ketemu ya. Tapi kita tahu ini 5 waktu, kaum muslimin sepakat dari timur sampai barat. Masa salah semua? Nggak mungkin. Ternyata itu dari praktek Nabi yang mulia alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita nih dalam beragama itu penuh dengan kemudahan. Dan di antara bentuk kemudahannya, kita tuh tinggal nyontoh, tinggal ngikutin aja. Kita nggak perlu mikir dalam-dalam, pras keringat berlebihan, tinggal nyontoh aja. Allah nyuruh sholat, oh Nabi sholatnya gimana ya? Lihat Rasulullah. Allah perintahkan puasa, oh bagaimana puasa? Mulainya kapan, berakhir kapan? Lihat Rasulullah SAW. Nabi SAW dalam berumah tangga, Nabi SAW dalam bertetangga, Nabi SAW dalam bermuamalah, berinteraksi dengan kaum muslimin, Nabi yang mulia alaihi wasallam dalam berdoa kepada Allah. Nah ini semuanya udah jelas ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Telah ada pada diri kalian, telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah suri toladan yang baik bagi orang yang memang mengharap Allah dan mengharap kebaikan di hari kiamat nanti. Itu surganya Allah ya. Karena beliau alaihi wasallam jelas dijamin surga. Kalau kita pengen masuk surga juga, ya ngikutin yang udah dijamin surganya. Kalau yang nggak dijamin surga, kita ikutin, siapa yang menjamin kalau yang kita lakukan itu membawa ke surga? Maka ini diantara faedah mempelajari sirah Nabi SAW. Perjalanan keberagamaan kita lebih akurat, atau paling tidak lebih mendekati akurat, karena kita akhirnya jadi tahu, jadi berilmu, oh begini dikerjainnya, oh begitu dipraktekannya, oh seperti ini dalam beragama. Kita jadi paham. Kalaupun kita bukan orang yang sempurna pastinya, paling tidak mendekati, lebih dekat dengan keakuratan ketimbang orang yang nggak tahu bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan agama ini dari beribadah dan seterusnya ya. Maka dia tentu meraba-raba, kira-kira kayak beginilah, kira-kira kayak begitu. Tapi kalau kita mempelajari, oh Nabi SAW seperti ini perjalanan keagamaannya, jadi mudah buat kita. Ini faedah yang kedua ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, faedah yang ketiga disebutkan di sini oleh penulis. Di antara faedah mempelajari sirah Nabi SAW, ya'riful muslimun min aina yantaliqun wa kaifa yabda'un. Dengan mempelajari sirah Nabi SAW, kita jadi tahu, Bapak dan Ibu sekalian, gimana memulai, dari mana memulai membangun agama ini, dan bagaimana memperjuangkan agama ini. Kita semua tentu sepakat Rasulullah SAW Allah utus untuk memperjuangkan agama ini kan, dan kita sepakat beliau dalam memperjuangkan ini terbimbing, Allah bimbing beliau, karena beliau utusan Allah, dapat wahyu. Kalau beliau melenceng, Allah langsung ingetin, Allah pasti tegur
Dalil banyak dalam Al-Quran yang menunjukkan Al-Quran benar firman Allah, bukan buatan Rasulullah. Itu Allah abadikan dalam Al-Quran, teguran Allah kepada Nabi SAW yang nampak keliru dalam perkara membawakan agama ini. Contohnya surah Abasa. Kata Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Dia Muhammad berpaling, memalingkan wajahnya dan nampak tidak bermanis rupa. Ya. Ketika ada orang buta datang ingin menanyakan agama, Rasulullah ketika itu lebih mengedepankan, ngutamain orang-orang kaya. Orang kaya untuk dijelaskan agama dan seterusnya. Ini ada orang buta datang, Nabi nampak sedikit mengacuhkan. Tegur oleh Allah SWT. Ya. Padahal kata Allah, ini bisa jadi orang yang buta ini, yang miskin mungkin, justru dia yang lebih Allah cintai. Karena dia datang nanya agama, bener niatnya, pengen mensucikan dirinya, pengen ngamalin agama, bukan untuk gaya, tapi untuk menghambakan diri kepada Allah. Dia datang dengan ketulusan. Ini orang kaya mungkin ya karena ikut-ikutan, gaya doang, atau Allah tegur Nabi yang mulia SAW. Maka ini dalil yang menunjukkan Rasulullah itu terbimbing. Kalaupun beliau melakukan sesuatu yang kurang tepat, maka Allah pasti akan luruskan, bimbing beliau. Ya. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau kita mempelajari sirah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita jadi tahu ini memperjuangkan agama bagaimana. Dari mana kita mulai, bagaimana sikap kita, bagaimana membawakannya. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan, tapi kan zamannya berbeda. Itu zaman Nabi SAW, nggak ada lampu, nggak ada ini, nggak ada itu dan seterusnya. Ya, maka kita katakan, kalau gitu buat apa? Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Kalau apa yang ada pada Rasulullah nggak bisa kita terapkan di zaman kita, kalau gitu percuma Allah katakan Rasulullah sebagai teladan, kalau akhirnya nggak bisa kita teladani untuk zaman kita. Hal-hal yang seperti itu materi duniawiyah, yang dimaksud adalah sikap membawakan agama ini, mempraktekkan agama ini. Ya. Yang ada pada Rasulullah akan senantiasa sesuai, relevan untuk setiap tempat, setiap zaman, setiap waktu. Karena kalau nggak seperti itu, sia-sia Allah katakan ini suri toladan. Dan Muhammad SAW bukanlah seorang nabi untuk orang-orang Arab saja. Dia adalah nabi untuk manusia dan jin. Untuk manusia dan jin. Di berbagai macam tempat, di berbagai macam generasi setelah beliau diutus, semuanya harus mengikuti beliau. Kalau apa yang beliau teladani tidak relevan, ya percuma kalau gitu kita bersyahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, terus akhirnya kita berjalan sendiri-sendiri karena merasa lebih tahu tentang keadaan kita, waktu dan tempat kita berada untuk bisa menyesuaikannya. Tidak seperti itu hadirin dan dimuliakan Allah. Keimanan kita kepada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, kita harus meyakini
apa yang menjadi keadaan beliau membawakan agama ini, sikap dalam beragama ini, memperjuangkan beragama, mempraktekkan agama ini, itulah yang harus kita teladani, yang akan menyampaikan ke surga. Itulah bimbingan Allah, yang dengan bimbingan itu agama ini terbangun. Kita semua tentu sepakat, di antara semangat bersama kaum muslimin adalah bagaimana kita memuliakan, meninggikan agama ini. Dan Rasulullah SAW adalah contoh terdepan agama ini hingga akhirnya Allah muliakan. Dari dalam keadaan keterasingan, tertindas, sampai akhirnya Allah berikan kemenangan-kemenangan dan taklukkan kota Mekah dan taklukkan negara-negara adidaya setelahnya. Ini kan buah perjalanan Nabi yang mulia SAW, sehingga akhirnya kaum muslimin menjadi kaum yang mulia di tengah-tengah manusia, disegani di tengah-tengah manusia. Padahal sebelumnya berada dalam kelemahan. Jangankan meneriakkan agama, ketahuan memeluk agama Islam, ditindas, disiksa. Nanti kita akan dapatkan kisahnya, bagaimana para sahabat disiksa dengan sebab keislaman mereka, sampai pada akhirnya Allah muliakan, Allah tinggikan, dan Allah anugerahkan dunia kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah, kita sangat menginginkan kemuliaan itu kita dapatkan lagi. Dan kita sepakat sebagai orang Islam harus memiliki semangat untuk memperjuangkan agama ini. Tapi bagaimana caranya agar dia sampai pada kemuliaannya lagi? Maka bagaimana Rasulullah SAW berjuang, dari mana beliau memulai, itu adalah sebaik-baik teladan, karena beliau berada pada bimbingan Allah, dan Allah nggak akan membimbing kecuali yang akan membawa kepada kemuliaan. Ya, maka dengan mempelajari sirah Nabi yang mulia alaihi wasallam, kita jadi tahu bagaimana kita memulai, bagaimana kita membangun masyarakat, bagaimana kita membangun pribadi-pribadi kita, bagaimana kita membangun keimanan kaum muslimin. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah, di antara keuntungan mempelajari sirah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, yang keempat di antara faedah kita mempelajari sirah Nabi SAW, atau buah kebaikan kita mempelajari sirah Nabi SAW, kita jadi tahu, jadi paham sebab-sebab yang membawa kepada kemenangan dan sebab-sebab yang membawa kepada kekalahan, sehingga kita bisa lebih bersiap, mempersiapkan diri sebab yang akan membawa kita kepada kemenangan, dan kita bisa lebih waspada dari sebab-sebab yang yang membuat kita jadi kalah, tertindas, dan mengalami kehinaan. Dalam perjalanan Nabi SAW, kita akan dapatkan warna-warni kehidupan. Nabi menang, Nabi SAW kalah, Nabi kalah juga dalam perang. Tapi ada sebab-sebabnya yang sebagiannya Allah abadikan dalam Al-Quran untuk jadikan pelajaran buat kita, ya. Dan menarik buat kita, ya, keadaan masyarakat kaum muslimin pada zaman Nabi SAW juga ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang sahabat dekat, ada yang mungkin kurang dekat, ada orang Arab Baduy, dia Islam tapi jauh dari pendidikan dan kurang belajar juga. Ada orang munafik juga di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Beragam warna-warni manusia, dan kita jadi tahu begini cara mensikapinya, begitu cara menghadapinya. Oh, ini tanda-tanda orang yang seperti itu, kita harus menghindarinya karena membawa bahaya. Oh, ini yang harus kita dekati.
karena ini yang akan membawa warna positif buat kita. Seperti itu. Kita jadi tahu sebab-sebab yang membawa pada kebaikan, sebab-sebab yang membawa pada keburukan, untuk kita jauhi dan waspadai. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara global penulis yakni Abul Islam Saleh bin Toha Abdul Wahid, beliau mengatakan secara global sebab-sebab pertolongan, kemenangan dari Allah ada beberapa. Di antaranya adalah as-siqatu billah, percaya penuh kepada Allah. Percaya penuh kepada Allah. Lihat para sahabat, lihat Nabi SAW, diperintahkan oleh Allah membawakan agama ini, beragama dengan agama ini, percaya penuh. Walaupun mungkin di awal menurut pandangan mata mereka mendapatkan kerugian, mereka tertindas, tapi mereka percaya penuh ini agama yang benar, Allah akan bela, Allah akan tolong, cepat atau lambat. Sehingga tidak menyurutkan dan membuat mereka mundur untuk terus berpegang teguh dengan agama ini. Thiqah billah. Lihat bagaimana bisa mereka tuh mengorbankan darah mereka kalau bukan karena percaya sama Allah. Mereka tinggalkan anak istri mereka. Suhaib Rumi tadi tinggalkan hartanya. Mereka terjun ke medan pertempuran. Kalau bukan karena percaya penuh kepada Allah SWT, nggak bisa. Ya, gimana kita, apa yang selama ini kita usahakan harus kita tinggalkan. Bagaimana kita kasih tuh orang musyrikin harta kita semua, mendingan udahlah nggak usah hijrah, pura-pura aja tetap di kota Mekah sambil menikmati harta, kan bisa saja. Tapi dia lebih fiqh kepada Allah SWT dan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada pada materi duniawiyah ini. Kemudian yang kedua, tawakal. Sebab kemenangan dan pertolongan Allah, tawakal penuh. Kalau kita lihat perjalanan para nabi dan rasul, kental dengan tawakal, penyerahan diri kepada Allah SWT dan kekuatan dalam ketergantungan kepada Allah. Ya. Nanti kita akan dapatkan bagaimana Nabi SAW ketika hijrah diburu oleh orang kafirin sampai ketahuan tempat persembunyian beliau. Abu Bakar gemetar, dipenuhi rasa takut, mengkhawatirkan Nabi SAW, tapi Nabi SAW dengan tenangnya bahkan menenangkan Abu Bakar, padahal musuh ada di depan matanya. Apa ini kalau bukan karena tawakal yang tinggi seperti yang ada pada Nabi Ibrahim, dikumpulkan kayu bakar dan ingin dibakar hidup-hidup, nggak ada kegentaran, rasa takut, kecuali dia berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup bagiku Allah, Allah sebaik-baik pelindung. Dibakar, api jadi dingin, tawakal penuh. Lihat Nabi Allah Musa dikejar oleh Firaun dengan keadaan seadanya, Firaun bala tentara lengkap dengan persenjataan, sampai akhirnya terdesak, terhimpit antara lautan dan pasukan Firaun. Kaumnya semua takut. Kita innalamudrakun, kita bakalan kekejar nih. Kita nggak mungkin lewatin lautan, mati. Ngadepin mereka senjata lengkap dan penuh, kita juga pasti kalah. Apa yang dikatakan oleh Musa kepada kaumnya? Innama iya rabbi sayahdini. Kita ini di pihak Allah, Allah akan berikan hidayah, petunjuk. Allah gak akan sia-siakan kita. Tawakal penuh, benar, Allah tolong. Ma'ruf mukjizat Nabi Allah Musa, dia melewati tengah lautan yang Allah belah. Selesai dia melewatinya, pasukan Fir'aun juga melewati, tapi mereka sebelum sampai bisa melewati lautan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala tutup lagi dan tenggelamkan mereka. Tapi yang menjadi pelajaran buat kita, tawakal penuh, sebab kemenangan. Walaupun hanya memiliki sebab-sebab dan kemungkinan kecil, mereka tidak bergantung kepada itu, bergantung pada Rabbul Alamin.
Kemudian sebab kemenangan yang ketiga, at-tadarru' ilaih, menundukkan diri kepada Allah dalam meminta, berdoa. Nabi SAW ketika perang Badar, nanti kita akan dapatkan kisahnya. Sebelum peperangan terjadi, beliau masuk ke dalam khaimahnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu kuatnya sampai jatuh selendangnya. Sampai Abu Bakar radhiyallahu taala an melihat Nabi SAW dan mengasihaninya. Ya. Mengasihani bagaimana Nabi SAW sampai berdoa sedemikian rupa, minta sama Allah untuk dimenangkan. Ini bentuk tadarru', ketundukan kepada Allah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kemenangan. Ya. Kemudian di antara sebab kemenangan juga adalah menempuh sebab-sebab, bukan hanya menempuh sebab-sebab materi yang bisa kita lakukan. Kita juga diperintahkan untuk menempuh sebab-sebab materi, melatih ketangkasan, ya, melatih kesehatan tubuh, memperbagus persenjataan. Itu pun dilakukan oleh para sahabat. Nabi SAW juga ketika perang pakai baju besi. Nabi SAW perang pakai baju besi, menempuh sebab-sebab yang memang benar, yang bisa didapatkan, yang bisa dilakukan. Ini juga diperintahkan oleh Allah. Di antara sebab kemenangan juga. Kemudian yang berikutnya di antara sebab kemenangan juga, kata penulis, al-iman bi anna nasr min indillah. Iman dengan penuh kemenangan, pertolongan itu ada di tangan Allah. Ya. Kita sedikit sebutkan kisah perang Hunain. Nabi SAW perang Hunain setelah menaklukkan kota Mekah, banyak orang masuk Islam, penuh kaum muslimin. Kalau nggak salah jumlahnya sampai 12.000, memerangi pasukan orang kafirin. Ketika itu ribuan, paling 1.000, 2.000, 3.000 lah. Tapi banyak yang baru masuk Islam, dan mereka merasa kita nggak bakal kalah, jumlah kita banyak, berlipat-lipat dari mereka. Tapi ternyata di perang Hunain Nabi SAW kalah di pertempuran yang pertama, atau di pertemuan yang pertama kalah Nabi SAW. Dan Allah ingatkan di dalam Al-Quran, wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum. Ingatlah pada perang Hunain ketika kalian kagum, takjub dengan banyaknya jumlah kalian, tapi itu nggak manfaatkan buat kalian, karena kemenangan dari Allah. Dan apa yang ada di sisi Allah nggak akan didapatkan dengan kesombongan, keangkuhan, ujub, kemaksiatan. Nggak bisa. Mau ditolong sama Allah, maka lakukan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Taat kepada Allah. Mau ditolong tapi kita bergelimangan dengan penyelisihan dan maksiat kepada Allah, gimana? Pertolongan dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Ini sebab-sebab pertolongan. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, adapun sebaliknya, sebab-sebab kekalahan. Yang pertama adalah hubud dunia, cinta dunia. Ma'ruf bagi kita sekalian kisah perang Uhud. Nabi SAW di awal pertempuran menang, tapi ternyata kaum muslimin tertipu, terutama para penjaga atau para pemanah yang ditempatkan di bukit yang disebut sekarang bukit di Uhud itu, ya, bukit. Ada kalau yang udah pernah umrah pasti tahu situ, ya. Nabi SAW menempatkan 50 orang di situ, para pemanah. Kalau terjadi apa-apa, jangan turun ya, diem. Mau kami kalah, mau kami menang, mau kayak apa juga, diem di situ udah. Pantau peperangan dan terus bersiap. Dihentakkan pertama, perang berkecamuk, kaum musyrikin lari tunggang langgang, sampai para wanita mereka ikut lari mundur, mengangkat baju-baju mereka,
sehingga kelihatan gelang-gelang kaki mereka, perhiasan yang ada. Ini para pemanah, kalau bahasa kitanya ngiler, ngelihat gonimah, wah harta itu udah kita menang, perang selesai, turun. Udah dibilang sama pemimpinnya ketika itu, jangan turun, Nabi suruh apa kita? Ada yang nggak tahan lihat dunia, turun. Ternyata Khalid bin Walid yang masih musyrik ketika itu, dia memutar dari belakang, menghantam pasukan pemanah, sehingga akhirnya posisi kaum muslimin terjepit. Kaget, yang lagi nyerang-nyerang itu kaget, ternyata ada orang-orang pasukan kaum musyrikin dari belakang, kaget mereka. Yang kagetnya ini membuat barisan pasukan itu jadi kocar-kacir. Udah terdesak kaum muslimin terus sampai akhirnya Rasulullah SAW dikabarkan wafat. Ya, kalah. Paman Nabi SAW Hamzah wafat, ya gugur. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Sebabnya hubud dunia. Masalahnya dunia, cinta dunia. Ini perhatikan penyakit kaum muslimin. Kalau sudah dunia yang jadi ambisi, obsesi, merusak keadaan mereka. Ya. Kemudian yang kedua, sebab kekalahan yang terbesar mukhalafatul awamir syar'iyyah. Mereka menyelisihi perintah syariat, perintah agama mereka. Ya. Menyelisihi Nabi SAW, menyelisihi agama ini, mereka meninggalkan agama ini, meninggalkan sholat 5 waktu, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan ditinggalkan. Gimana Allah menangkan? Memang kemenangan punya siapa? Milik siapa? Siapa yang beri? Allah. Bagaimana mungkin Allah meridhai ngasih kemenangan sedangkan keadaan kita menyelisihi Allah Subhanahu wa taala? Ini jelas sekali, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bisa kita sebutkan ya di kesempatan pagi hari yang mulia ini, karena sudah masuk waktu syuruk ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi di kesempatan yang datang. Itu sekedar muqaddimah ya, paling enggak kita jadi paham ini adalah pelajaran yang penting untuk kita pelajari, yaitu sirah Nabi yang mulia SAW. Di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak dalam keberagaman kita ya. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita sekalian dalam mempelajari agama ini. Allah terima amal ibadah kita, ampuni dosa-dosa kita dan juga dosa kedua orang tua kita dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin sebelum kita tutup dipersilahkan. Min soal, ada yang mau ditanya? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Aman ya? Insyaallah nih kita cuman mengingatkan kembali, menyegarkan kembali. Karena biasanya terutama orang tua kita dulu ya, dari kecil tuh udah diajarin sirah Nabi tuh di pengajian-pengajian, di ba'da asar atau ba'da maghrib di masjid-masjid, kan biasa guru-guru kita ngajarin ya, menceritakan sirah Nabi SAW begini begitunya. Tapi ini lebih spesifik karena kita akan mengambil dan menyimpulkan pelajaran-pelajaran besar ya, dari apa yang terjadi itu. Bukan sekedar mengetahui ada momen-momen kejadian ini enggak. Kalau itu insya Allah kita semua udah banyak tahu, tapi kita akan ambil petik pelajaran. Oh, momen ini terjadi, pelajarannya ini ya. Itu yang paling penting. Selain kita mengetahui apa-apa yang pernah terjadi pada Nabi yang mulia alaihi wasallam ya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin sekira kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih banyak atas kesempatan dan perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.